Itu adalah faktor politik yang dilakukan oleh orang-orang Roma, karena takut orang Roma itu dengan kekuatan agamanya Nabi Isa akan merebut kekuasaan politik mereka. Di mana-mana kekuatan agama akan menjadi kekuatan politik. Makanya kerap kali kadang-kadang agama itu, kekuatan agama dijadikan sandaran kekuatan politik, dijual agama itu. Ini adalah menjelaskan tentang masalah orang Yahudi, sifat-sifatnya. Cerita orang Yahudi membuka tabir yang selama ini menyelimuti umat manusia tentang masalah agama Allah. Tentang masalah agama Allah, sehingga agama Allah ini mulai zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam atau mulai zamannya Nabi Nuh, itu sudah banyak beberapa kali itu diselewengkan oleh orang, ditahrif kitabnya. Akhirnya bagaimana itu akidah dan agama Allah yang sebenarnya ini tertutup oleh kabut, itu berabad-abad. Maka Al-Quran ini datang adalah sifatnya mubayyin. Sifatnya adalah untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya agama Allah itu. Bagaimana sih sebenarnya orang Yahudi itu. Mereka yang mengatakan Yahudi pada waktu Islam, sebelum Islam datang, wah itu dianggapnya sebagai orang yang paling berhak dan memiliki otoritas tertinggi di dalam masalah agama Allah. Sehingga apapun kabar tentang agama Allah dari orang Yahudi itu dianggapnya benar aja. Cuma permasalahannya kan orang Yahudi itu kan banyak melakukan hal yang tidak benar, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, bahkan merubah akidah-akidah yang telah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Bahkan terjadi pelecehan-pelecehan terhadap statusnya para nabi, para rasul. Bahkan bukan statusnya para nabi, para rasul, sifatnya Allah pun diselewengkan. Banyak melakukan sesuatu hal yang tidak benar orang Yahudi. Mencampur adukkan antara budaya mereka, mencampur adukkan dengan budaya keyahudian, dicampur aduk dengan kitabnya Allah, ajaran Allah. Kalau seumpama adat budayanya itu sesuai dengan ajaran Allah, nggak jadi masalah. Ini masalah adat budaya sudah tidak sesuai. Nah ini orang Yahudi banyak melakukan hal yang luar biasa. Lah tahunya kalau seumpama orang Yahudi itu mengaku pada waktu sebelum Islam itu memiliki otoritas, ya, seolah-olah memiliki otoritas depan manusia, bahwasanya mereka lah orang yang berhak bicara tentang masalah agama Allah, dibantah oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada itu perjanjian antara orang Yahudi dengan Allah tentang masalah agama Allah. Agama Allah yang agama Allah, Yahudi Yahudi menciptakan rekayasa keagamaan. Mulai Uzair ibnullah. Uzair itu Nabi Uzair anaknya Allah. Mulai Nabi Sulaiman dikucilkan. Katanya Nabi Sulaiman itu penyihir. Allahnya juga disebut Allah itu Tuhan pemarah. Kalau Elohim itu adalah Tuhan Maha Harapan. Padahal Elohim itu dari Allah. Allahumma Elohim, sama aja Allah. Ada lagi Yahweh. Yahweh itu adalah Tuhan kehebatan, kekaguman, keindahan. Padahal Yahweh itu sama juga Yahwa. Yahweh itu ya Allah juga. Tapi mereka memisah-misahkan. Konsep pemisahan masalah ideologi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah terjadi sejak zamannya Yahudi. Makanya kemudian ketika Injil datang, Nabiullah Isa alaihissalam kemudian langsung diancam, dibunuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kitab Injil pun tidak luput daripada penyerangan mereka, tidak luput daripada penyesatan yang mereka lakukan. Maka muncullah agama Nasrani.
Akidahnya Allah, ada Nabiullah Isa, iya. Ada Allah Subhanahu wa taala, iya. Ada Bunda Maria, Siti Maryam, iya. Tapi diselewengkan ada Trinitas. Seolah-olah Allah, Nabi Isa, dan Siti Maryam itu adalah manifestasi daripada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Ini adalah merupakan penyesatan orang Yahudi. Ada sekalian, jadi yang mau membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam menurut satu catatan sejarah bahwasanya itu adalah faktor politik yang dilakukan oleh orang-orang Roma, karena takut orang Roma itu dengan kekuatan agamanya Nabi Isa akan merebut kekuasaan politik mereka. Takut di mana-mana kekuatan agama akan menjadi kekuatan politik. Makanya kerap kali kadang-kadang agama itu, kekuatan agama dijadikan sandaran kekuatan politik, dijual agama itu. Apa sebabnya? Paling efektif. Kekuatan agama paling efektif untuk menggeser, untuk membuat kekuatan politik. Maka ada sekalian, hampir seluruh dunia yang namanya kekuatan politik itu disokong dengan kekuatan agama. Maka dari itu kadang-kadang orang yang tidak benar, kadang-kadang orang yang tidak lurus pikirannya itu kadang-kadang menjual faktor-faktor keagamaan, varian-varian keagamaan dengan untuk politik, tujuan politik. Dulu zamannya 73 itu. Pada waktu itu kan orang Islam kan ke P3 semua. Istilahnya aliansi Islam lah, bukan berarti kalau ke Golkar dan PDIP bukan Islam, semuanya Islam. Cuma aliansi politik Islam itu adanya di P3. P3-nya kebetulan pada waktu itu nomor 1. Kemudian Golkar nomor 2. Nomor 3-nya PDI. Mulai itu orang menjual agama apa? Kata orang P3-nya mengatakan apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siji, pilihlah satu. Jangan pilih Golkar, katanya. Kenapa Golkar? Golkar itu apa sih gambarnya? Golkar kan pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah, katanya. Jangan dekat-dekat ini pohon ini, katanya. Yang ada pohonnya itu. Itu tuh. Kata orang PDIP-nya kebetulan punya kiai juga kan. Ya. Kata kiai PDIP-nya, kalian kalau wudu itu 1 kali wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sempurna, katanya. Jadi kalau kalian pengen sempurna, pilih nomor 3, katanya. Macam-macam varian keagamaan selalu dijual sampai detik ini variannya. Tapi kan permasalahannya kan antara agama dengan pemeluk agama kan beda. Antara Islam dengan Muslim kan beda. Islam pasti suci, Islam luar biasa dari Allah, agama Allah yang sudah tidak ada satupun orang membantah bahwa Islam itu suci. Dan semua orang Islam pun mencintai Islam. Tapi permasalahannya sikap tingkah laku kalian sebagai Muslim pasti dengan Islam. Islam mewajibkan sholat. Apa semua orang Islam sholat? Banyak yang nggak sholat. Islam mengharamkan membuka aurat. Apa orang Islam semua menutup aurat? Islam mewajibkan puasa Ramadan. Apa semua orang Islam puasa Ramadan? Tidak seluruh umat Islam itu bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan Islam. Ini permasalahannya, bukan masalah cinta kepada Islam atau tidak. Kalau Islam cinta kepada Islam, cinta kepada agama ini, saya yakin seluruh umat manusia cinta. Cuma ketika seumpama Islam itu dibawa oleh kalian itu sesuai dengan Islam, tidak. Jangan sampai ada partai atau seumpama ada varian aliansi politik Islam, tetapi di dalamnya orang-orangnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Melakukan pornografi, korupsi, kan malu. Jadi artinya Islamnya rusak gara-gara sikap kita. Karena memang Islam dengan itu beda.